Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku Fitra Listiana Kartika Murti. Kali ini kita mau bincang santai aja yang membahas tentang belanja online. Nggak asing lagi dong buat teman-teman. Pasti teman-teman juga udah sering gitu belanja online, baik itu produk fashion, skincare maupun produk makanan gitu ya. Kita biasanya dalam membeli toko kita tuh pasti lihat ratingnya, ya bener nggak sih? Kita lihat dapat berapa sih, ada bintang berapa sih, bintang 5 atau bintangnya cuma bintang 4 gitu. Tapi sebenarnya bintang 5 itu belum tentu loh produk yang terbaik. Kenapa bisa begitu? Karena kita sebagai pembeli itu pertama kali melihat pasti lihat ratingnya dulu nih. Kita lihat rating bintang 5, wah pasti ini yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Tapi belum tentu ya teman-teman. Bintang 5 itu kita lihat juga berapa orang yang memberikan review bintang 5 itu gitu. Bisa jadi yang memberikan review bintang 5 itu hanya 5 orang. Sedangkan di toko lain bintangnya 4,8 tapi reviewnya 12.000 orang yang telah memberikan review. Nah, itu kalau sebagai seorang pembeli nih teman-teman pilih yang mana nih? Bintang 5 tapi yang nge-review cuma 5 orang atau bintang 4,8 tapi yang review 12.000 orang? Pasti milih yang nomor 2 dong, 4,8 tapi reviewnya dari 12 orang. Nah, jadi di dalam dunia online kita juga sering diminta untuk memberikan review, baik itu dari memberi bintang atau memberikan komentar. Nah, kadang di saat kita memberikan penilaian itu tuh produk itu sangat baik di mata kita atau produk itu mengecewakan gitu. Makanya kita tertarik untuk menuliskan review. Tapi sering kali produk itu kita ngerasa udah beberapa kali beli nih, jadi udah cukup sekali aja ngasih review di produk kedua yang kita beli, kita nggak ngasih review lagi atau kita nilai produk itu udah biasa aja gitu, jadi kita nggak kasih review gitu. Nah, disitulah ada terjadi bias. Nah, makanya itu kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Ketika kita sebagai seorang konsumen, kita harus bisa melihat respon dari komentar orang-orang yang telah membeli sebelumnya gitu. Jadi jangan cuma lihat bintang aja, tapi kita lihat baca reviewnya. Tapi kalau 12.000 orang yang memberikan review, artinya kan produk ini sudah lama dan sudah banyak yang terjual gitu. Artinya produk ini bisa dipercaya gitu. Tapi kalau cuma 5 yang ngasih review, produk itu bisa aja baru atau produk tersebut yang menilai adalah orang-orang terdekat. Jadi bisa bisa saja memang karena konsumennya kebetulan nih dari kalangan lingkup pertemanan atau keluarga gitu, supaya mendukung toko online tersebut supaya makin banyak ramai pembelinya dengan memberikan komentar gitu ya, memberikan rating. Tapi kalau misalnya kita mau lebih jeli lagi, kita lihat review yang paling banyak itu diberikan ketika orang lain di luar circle pertemanan maupun keluarganya. Artinya kan kalau 12.000 kan udah pasti itu udah banyak orang kan yang beli. Nah, itu kan reviewnya tuh bisa beragam. Nah, itu bisa memberikan insight untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya rating itu juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya kan kita kan ada bonus nih plus 50 koin, apa poin ya aku lupa. Jadi nanti kalau kita ngasih review gitu, kita dapat poin gitu kayaknya. Poin atau koin gitu ya. Nanti ketika kita klik nanti poin kita bertambah. Nah, nanti bisa kalau misalnya terkumpul nih 1.000, jadi nanti ketika kita beli dapat diskon 1.000 rupiah karena kita rajin ngasih review. Nah, ada juga review dari akun-akun palsu gitu, artinya dia punya akun pribadi yang dia bikin review sendiri. Nah, itu kan bisa mempengaruhi juga gitu. Nah, kan kadang-kadang kita juga dihimbau ya, jangan dulu kan memberikan review sebelum kita unboxing. Nah, itu penting banget karena kalau kita beri review duluan, barangnya tidak bisa dikembalikan. Nah, gitu. Karena sekarang marketplace itu lebih lebih ketat ya. Kita apalagi barang yang kita beli cukup pricey atau harganya cukup lumayan nih, kalau misalnya kita langsung kasih review itu akan mempengaruhi
ketika barang itu cacat atau rusak. Nah, kalau kita udah kasih review nggak bisa dibalikin gitu kan, jadi rugi gitu. Nah, sebelum lihat bintang kita lihat fotonya juga, foto yang diberikan di ulasan. Fotonya tuh gimana sih? Kalau misalnya fotonya nih foto asli nih, foto ori gitu. Nah, berarti kan kita meningkatkan kepercayaan kita untuk beli. Nah, kalau misalnya komentar-komentarnya kita lihat komentarnya udah lama apa masih baru gitu ya. Kalau misalnya yang beli 12.000 orang nih yang ngasih review 4,8. Nah, kemudian ada yang beli baru-baru ini nih di misalnya di bulan Maret atau di bulan Mei gitu ya. Nah, berarti kan produk ini kan terpercaya, masih dibeli sama customer sampai sekarang gitu. Nah, kadang-kadang sebenarnya orang juga memberikan review itu misalnya ya, dia itu merasa bahwa produk ini kurang memuaskan. Sebenarnya dia tuh mau ngasih rating bintang 5 tapi dia kasih cuman bintangnya 4. Akhirnya sebenarnya reputasi toko itu bagus, tapi karena salah satu dari orang tersebut memberikan ratingnya bintang 4, akhirnya rata-rata dari keseluruhan review tersebut jadi 4,8 gitu. Jadi kan enggak semua orang gitu, artinya enggak semua orang itu memberikan review yang jelek, hanya satu atau dua orang. Karena kalau misalnya nggak semua ngasih 5 itu kan mempengaruhi rata-rata keseluruhan. Nah, rata-rata keseluruhan itulah yang menjadi rating dari produk tersebut gitu. Berarti dari 12.000 orang di rata-rata yang memberikan review sebesar 4,8 gitu. Jadi kesimpulannya rating itu memang penting, tapi kita juga harus lebih bijak ya. Jangan hanya semata-mata lihat dari rating, tapi juga kita lihat dari komentar teman-teman yang udah beli sebelumnya. Gitu, artinya rating yang besar juga belum menentukan produk tersebut bagus. Kita lihat juga rata-ratanya, berapa orang yang telah membeli produk ini, berapa orang yang sudah percaya sama toko ini. Dan jangan langsung kita, wah ratingnya 4,8 nih, belum tentu, belum bagus nih, aku mau cari yang 4,9 atau 5. Nah, sedangkan yang rating 5 itu cuma 5 orang yang beli, kan itu kan belum tentu ini ya benar ya, belum bisa mendeskripsikan kondisi populasi sesungguhnya. Kalau misalnya dalam statistik itu disebut sampel itu harus representatif. Representatif itu apa? Artinya sampel yang diambil itu mempengaruhi mencerminkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Jadi kita harus dalam pengambilan sampel itu harus bersifat fair gitu, artinya semua anggota populasi itu berhak menjadi sampel. Jadi ketika kita mengambil data dari sampel tersebut, maka dari sampel tersebut bisa menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk terus aktif dalam menganalisis data, jangan hanya percaya karena kata si A, kata si B, tapi kita lebih baik kalau mau beli online atau belanja di marketplace, kita review sendiri nih, kita kulik sendiri. Nah, itu akan memberikan impact yang luar biasa untuk kita, dan kita lebih percaya diri lagi untuk membeli produk di marketplace. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan teman-teman. Kalau mau ada bahas topik apa di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.